Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. God is able. Itulah renungan kita pada hari ini, ya. Tuhan Maha Mampu atau Tuhan yang sanggup. Mari kita akan berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur pagi ini Tuhan buat hidup kami, buat setiap nafas, buat setiap anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melangkah dan beraktivitas sepanjang hari ini, kami mau dengar sebagian dari firman Tuhan. Roh Kudus bicara buat kami semua. Urapi telinga pendengaran kami untuk apa yang Tuhan akan berikan. Itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ketika kami beraktivitas dan ketika kami menjalani kehidupan kami. Mengucap syukur, kami nikmati firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God is able. Bapak semua, ya. Ketika saya coba cari lebih dalam tentang arti God is able, ya, ada sebuah kalimat yang saya coba bagi ke Bapak semua, sebuah arti yang luar biasa. Ya, God is able artinya adalah Tuhan memiliki kuasa dan kemampuan yang lengkap dan sempurna untuk melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki, melebihi imajinasi dan keterbatasan manusia. Wow, ya. Tuhan dapat membangun, menjaga, dan melimpahkan kasih karunia sesuai dengan kehendak-Nya, serta mampu menyelamatkan dan menolong manusia dalam setiap situasi. Puji Tuhan, ya. Mari kita baca ayat pokok kita di hari ini di 1 Raja-Raja 17 ayat 14, ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi. Bapak semua jemaat Tuhan, kita tahu kisah ini, yaitu masa kekeringan yang panjang yang membawa dampak kelaparan besar di Israel. Ya. Dan ada seorang janda di Sarfat berada dalam situasi yang sangat genting. Ya, kenapa? Karena persediaannya tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan ketika saat dia dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi yang sangat kritis gitu ya saudara ya, Nabi Elia datang. Bukan bawa satu karung tepung atau bawa roti, saudara ya. Kan seperti itu ya, ketika kita dalam kekurangan, kadang-kadang ketika ada orang datang, kita berharap orang itu membawa sesuatu buat kita, menolong kita. Tapi apa yang dilakukan Nabi Elia? Dia malah minta minum, dia malah minta roti. Coba kita baca ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai 12 ya. Ayat 11, ya. Jadi ketika Nabi Elia minta air, minta minum, si perempuan ini mau ambil. Ayat 11 saya bacakan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Nabi Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Wow, ya. Saudara tahu ya, bahwa kita tahu bahwa di rumah ibu janda ini udah gak ada apa-apa lagi. Bayangkan ketika kita sedang dalam kekurangan dan ada seorang minta yang kita juga gak punya gitu saudara ya. Kita bisa emosi, kita bisa marah. Nah, perempuan itu menjawab ayat ke-12. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Sudah sangat putus asa. Ya, secara manusia apa yang ada pada ibu janda itu kita tahu hanya cukup untuk makan terakhir bersama anaknya. Tetapi ketika Elia mendengar jawaban ibu ini, perempuan ini,
Elia berkata pada ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Bapak semua, respon kita ketika kita menerima firman itu akan sangat menentukan masa depan kita. Mujizat atau sesuatu yang lain, respon kita sangat menentukan. Dan luar biasa respon ibu ini di ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Wow, nggak mudah ya saudara ya, kalau kita dihadapkan seperti ibu ini nggak mudah. Tetapi ketika ketaatan terjadi, meskipun itu hal yang mustahil, nggak masuk akal, berkat Tuhan akan Tuhan berikan buat kita. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu semua sudah dikasih Tuhan. Lewat kisah ini kita diingatkan bahwa yang pertama, Tuhan sanggup memelihara kita dengan cara yang ajaib. Amin. Mungkin apa yang ada pada kita terbatas, yang kita miliki terbatas, kemampuan kita terbatas. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Tuhan bisa memakai hal yang sederhana yang kita miliki, ya, ketika kita serahkan pada Tuhan untuk mencukupkan kita. Tuhan bisa pakai hal yang sederhana itu untuk mencukupkan kita. Ya. Kemudian yang terpenting adalah ketaatan. Itu bisa mendahului mujizat. Ketaatan mendahului mujizat. Bahwa mujizat pemeliharaan Tuhan terjadi ketika kita melangkah dalam iman dan taat pada firman yang kita dengar. Karena di situ kita diuji, saudara. Apakah kita mau bersandar pada diri kita sendiri, pada pikiran kita, pada logika kita, pada kemampuan kita, atau sepenuhnya kita mau berserah dan bersandar, percaya dan mengandalkan Tuhan. Bagi semua jemaat Tuhan dalam krisis ekonomi saat ini, krisis ekonomi, krisis keuangan, mungkin dalam pergumulan keluarga, pergumulan kesehatan, dalam kebutuhan sehari-hari, iman dan ketaatan menjadi jalan untuk mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Kita tutup dalam doa. Mengucap syukur buat firman Tuhan. Tanamkan dalam kehidupan kami bahwa Engkau Tuhan yang maha besar dan penuh kuasa. Engkau yang sanggup mengadakan segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan, meski kami belum melihat. Kami mau percaya lewat firman-Mu Tuhan. Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup memelihara kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Melangkah dan berakar sepanjang hari ini, kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan berencana dalam kehidupan kami, Roh Kudus pimpin kami sepanjang hari. Kami diberkati, kami ditolong Tuhan, dan kami mau taat akan firman Tuhan di sepanjang hari ini. Mengucap syukur, kami akan melangkah di hari yang baru, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.